دخل الأسد شمس العارفين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدي آمين. فانتزل العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم تزل أمه تراء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saat berdiri qiyam, dimanapun ibu berdiri qiyam, dimanapun, hadirkan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabinya bilang, ketika ada satu dari umatku bersolawat kepadaku, maka Allah kembalikan ruh ke dalam jasadku untuk aku menjawab salam mereka. Dan ketika berdiri qiyam seperti ini Bu, sebagaimana yang disampaikan Habib Ahmad Baharun, ketika berdiri qiyam, nabinya datang, maka hadirkan itu. Seseorang yang di tangannya ada kunci surga, seseorang yang di tangannya ada bendera liwaul hamd, yang semua para nabi dan rasul pengen ada di bawah naungan bendera beliau. Seseorang yang diberi mandat pemegang syafaatul uzma di hari akhir, Allah kasih pada Nabi Muhammad. Artinya Allah Subhanahu wa taala kayak gini, ya Muhammad, tuh syafaatul uzma kamu pegang. Kamu mau siapa aja yang kamu kasih? Kasih. Siapa aja yang kamu mau beri syafaat, beri. Siapapun yang kamu inginkan. Maka teman-teman, orang tersebut yang karenanya Allah cipta langit dan bumi, yang bahkan kunci surga hanya ada di tangan Nabi Muhammad. Orang ini datang, orang yang rela berdarah buat kita, orang yang rela sakit, nanggung sakit syakratul maut kita, orang yang sujud sampai bengkak kakinya, dan bahkan seseorang yang telah disiapkan surga tertinggi, teratas di akhirat nanti. Beliau bilang, saya nggak mau masuk ya Allah. Kenapa Muhammad? Masuk aja, paling indah, paling atas, paling megah. Aku siapkan untukmu. Tidak ya Allah. Kenapa?
Selagi masih ada satu dari umat saya yang ada di dalam neraka, saya nggak mau masuk, ya Allah. Segitunya cintanya. Sampai nggak diangkat-angkat tapi masih ngedengar suara dari umatnya di dalam neraka. Bu, Nabi turun ke dasar neraka. Nabi turunin dasar neraka, Bu. Dicariin kita, diangkat-angkatin kerak-kerak neraka, diangkat-angkatin batu-batu di neraka. Ya Muhammad, kata malaikat, sampai segitunya kamu. Saya takut ada umat saya, satu dari umat saya nggak kelihatan dia ada di bawah batu. Saya takut nggak kelihatan umat saya, mereka ada terhimpit di paling bawah di kerak-kerak neraka. Diambilin, diliatin sama Nabi. Sudahkah yakin ibu akan masuk surga? Sudahkah yakin ibu-ibu akan selamat lewatin Shiratal Mustaqim yang kabarnya lebih tajam daripada pedang, lebih kecil dari rambut yang telah dibelah 7, yang kabarnya tidak ada pegangan samping dan kanannya, yang kabarnya, Bu, tidak ada cahaya di sana, yang kabarnya di bawah adalah api, dan tidak hanya api di bawah, akan ada api yang diizinkan oleh Allah naik ke permukaan sirat dan menjepit kaki orang yang melewatinya. Dijepit lalu ditarik ke bawah. Saya dan ibu-ibu dipaksa lewati itu. Maka Bu, nabinya datang gak diri kayak saya kayak gini. Dia akan datang hampiri ibu satu demi satu. Pertanyaannya, layak nggak? Saya sama ibu-ibu itu sama Nabi disamperin, terus diliatin, terus dikenalin, terus didengerin kalau kesahnya. Layak nggak? Dengan dosa sama orang tua kita yang kayak gitu, dengan dosa kita sama suami, sama anak, dengan dosa lisan kita yang masih kerap sekali mencibir, menghibah, memfitnah, mengadu domba orang lain. Dengan dosa kita di seluruh tubuh kita, ibu, kira-kira layak nggak? Layak nggak? Layak. Tapi saudara-saudaraku, nabinya dermawan, nabinya nggak tegaan. Hewan aja manggilin dia datang, pohon aja ngerintih nangis disamperin, batu aja manggilin disamperin. Sampai Nabi bilang, saya nggak akan pernah lupa bahwa ketika saya di Mekah ada batu yang manggilin saya. Saya ingat bentuknya, saya ingat posisinya di mana, saya ingat batu itu batu. Bagaimana dengan saya dan ibu-ibu sebagai umatnya, yang Nabi benar-benar rela dia sujud buat kita, nangis buat kita, berdarah buat kita, syakaratul maut buat kita, di barzah di akhirat buat kita. Maka layakkan diri yuk. Ketika ibu ya Nabi itu hadirin Nabi Muhammad, lalu suguhkan dirinya. Ini saya ya Rasulullah Syarifah, ini saya ya Rasulullah, ibu kenalin diri, saya umatmu. Iya, saya banyak dosa. Iya, sama orang tua begini dan begitu, sama suami begini begitu, dan anak begini, dan disampaikan. Lalu ibu bilang sama Nabi, ya Rasul, saya bawa bapak sama ibu saya nih. Gitu. Suguhin lu. Bisa menghadirkan orang tua? Ingat sama orang tua? Ingat, suguhin nih bapak emak saya. Syafaatin, gak ada kebahagiaan yang lebih mulia, yang lebih agung, melebihi syafaat Nabi Muhammad di dunia, dikubur hingga di akhirat. Suguhin orang tuanya. Saya bawa suami ini, anak saya ini. Sampai hatinya keras, sentuh ya Rasulullah. Bukankah di tanganmu ada obat? Sampaikan penyakitnya ibu apa itu, sampaikan. Dan mohon ikut bantuan, ikut sertanya ibu-ibu. Mungkin ada yang sudah pernah berangkat haji ataupun umroh, pastinya pernah berada di hadapan raudhahnya Nabi Muhammad. Yuk, bawa kami ngelewatin lorong waktu sampai ke raudhah. Dan ibu, hari ini ibu sholawatnya di sini hari ini. Tapi nama ibu udah sampai di hadapan Nabi Muhammad. Nama ibu, nama bapak ibu Syarifah binti siapa? Ya, Ayib Ruhbi. Syarifah binti Ayib Ruhbi, ya Rasulullah, dia bersolawat kepadamu.
Dijawab sama Nabi Muhammad alaihi salam syarifah, alaikassalam Rubi, Bapak Aib Rubi. Bu, nama kita udah sampai di sana. Suara ibu udah sampai di sana. Yuk, hari ini ya Allah ya Rasul kita kumpul di sini ucap salam. Mudah-mudahan keberkahannya, entah itu bulan depan atau tahun depan, Allah kasih kita rezeki dari arah yang kita nggak sangka. Kita beneran berangkat Bu ya ke Madinah ya. Kita beneran berangkat ke Mekah, ziarah kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lalai hatinya, layakkan diri, suguhin semuanya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami berdiri di pintu, kami membantu, kami ucap salam padamu. Jawab kami, temui kami ya Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun awali, anta misbahu suduri. Salam semuanya bersama. Jangan ada yang kau lewati dari kami ya Rasulullah. Pandang kami, kenali kami, dekati kami, ke hadapanmu kami bawa orang tua kami bawa suami anak kami, penyakit kami, dosa kami ya Rasulullah. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya Nabi. Semua bersama. Alimu sirri wa akhfa, mustajibu da'wati, Rabbi farhamna jami'an bi jami'i salihati. Sallallahu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Pandang kami dengan Nabi Muhammad, sayangi kami dengan Nabi Muhammad, tolong kami, bimbing kami, pelihara kami, jangan tinggalkan, jangan sia-siakan, jangan telantarkan ya Allah. Umar
Muhammad, selamat dan bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad. Jangan sia-siakan dan terus sembuhkan wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita berdoa Bu ya. Belum ditutup airnya. Berdoa dulu ya, berdoa dulu. Ini sudah jam 10 pas Ustazah. Boleh saya lebihin waktunya sedikit? Ya. Boleh Bu kita doa? Karena kata Nabi Muhammad, jika berkumpul 40 orang, satu di antaranya ada orang yang sedang diperhatikan Allah. Satu di antaranya ada orang yang diijabah oleh Allah. Dan ketika orang tersebut diijabah, diperhatikan oleh Allah, maka semua orang yang ada di tempat tersebut akan juga diperhatikan dan diijabah doanya oleh Allah. Ya, kita bareng-bareng minta sama Allah yang khusyuk, yang hadir hatinya. Tengadahkan dua belah tangannya, Ibu tundukkan pandangannya. Jangan hiraukan sesiapapun orang-orang di samping kanan kiri kita. Karena kita di barzah akan sendirian, di akhirat pun kita akan sendirian. Jangan malu untuk Ibu menangisi dosa-dosa Ibu sendiri. Jangan pedulikan sesiapapun di samping kita. Hadirkan Ibu sedang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Dermawan, yang Maha tidak tegaan, yang Maha memberi tanpa diminta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hadir Sufyan. Hadir Sufyan. Insyaallah. Tampakkan butuhnya, kita datang bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu. Kami datang memenuhi undangan-Mu. Kami datang bersimpuh di pintu rahmat-Mu, di pintu kedermawanan-Mu, di pintu ampunan-Mu, di pintu belas kasih-Mu, di pintu ketidaktegaan-Mu terhadap hamba-hamba-Mu. Ya Allah, tidak kami berada di tempat ini kecuali Engkau yang telah menggiring kami, memilih kami, menuntun kami, menginginkan dan menghendaki kami untuk kami berada di tempat ini, di taman surga-Mu ini. Ya Allah, tidak kami berada di tempat ini kecuali Engkau ingin merahmati kami. Tidak kami berada di tempat ini kecuali Engkau ingin memandang kami. Tidak kami menengadahkan dua belah tangan ini kecuali Engkau ingin memberi pada kami. Tidak kami mencerca diri kami dengan dosa maksiat kami di masa lalu kecuali Engkau ingin mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ini kami hamba-Mu yang fakir, yang miskin, yang hina, yang berlumur dosa. Kami bukan sesiapa di hadapan-Mu ya Allah. Kami masih mengerjakan dosa dan maksiat. Kami masih berleha-leha dengan urusan dunia. Bukan sesiapa kami di hadapan-Mu. Kami hamba-Mu yang belum amanah dengan lisan, dengan mata, tangan, kaki, farji dan perut kami. Bukan sesiapa kami di hadapan-Mu, dan kami tidak punya apa-apa ya Allah. Harta kami titipan-Mu, dan Engkau pun akan bertanya dari mana dan dikemanakan harta tersebut. Kami makan dari rizki-Mu, kami hidup di atas bumi dan di bawah langit-Mu. Kami tidak punya apa-apa ya Allah. Bahkan diri kami sendiri adalah milik-Mu.
dengan berkah Nabi Muhammad, dengan berkah Nabi Muhammad ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, dengan berkah guru-guru kami ya Allah, dengan berkah guru-guru kami, dengan berkah bapak dan ibu kami yang keduanya padanya Engkau gantungkan keridhaan dan murka-Mu untuk kami. Dengan berkah bapak dan ibu kami, ini tangan kami tengadahkan padamu ya Allah. Engkau sandaran, Engkau harapan, Engkau tempat kami bergantung. Engkau adalah pengendali dari segala keadaan kami, hidup mati kami, sakit dan sehat kami, susah dan senang kami, berat dan ringan masalah kami. Engkau pengendalinya ya Allah, Engkau pengaturnya, Engkau Maha Dermawan, Engkau memberi tanpa dipinta, kami memintanya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ibu-ibu istighfar, ibu ingat dosa-dosanya, dosa kami kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami kepada Nabi Muhammad, kepada guru-guru kami, kepada bapak dan ibu kami, dosa kami kepada suami kami, kepada anak-anak kami, dosa lisan, mata, tangan, kaki kami, zahir batin kami, yang lalu, yang akan datang, yang nampak, yang samar, yang kami sengaja, yang kami tidak sengaja, yang kami tahu, yang kami tidak tahu, namun kami melakukannya. Ampunilah ya Allah. Jangan biarkan dari kami ada seseorang dari kami yang seujung kuku tidak Engkau ampuni dari perbuatan dosa dan maksiatnya, sehingga jika memang ada yang tidak Engkau ampuni, kami harus maut dalam keadaan su'ul khatimah. Jika ada dosa yang kami tidak Engkau ampuni ya Allah, kami harus disiksa di alam barzah, kami harus tergelincir di siratal mustaqim, kami harus tenggelam dengan keringat kami sendiri di padang mahsyar lalu ya Allah. Bukankah Engkau sebaik-baik pengampun? Ampuni ya Allah dosa kami kepada Nabi Muhammad. Kami lalaikan sunnah dan syariatnya selama ini. Maka ya Allah, tolong ampuni juga dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Sebut Bu orang tuanya, itu cara Ibu merangkul mereka, cara Ibu bilang minta maaf sama mereka dengan Ibu ngedoain, cara Ibu ngejaga mereka di alam barzah. Allahumma ya Allah, bil khusus ahli kubur sahibul bait. Sebut Bu, itu cara Ibu membuat tersenyum orang tuanya di alam barzah Bu. Cara Ibu buat mereka bahagia, cara Ibu buat bikin mereka bangga di mana ketika beliau masih hidup. Yang sering kita lakukan membuat mereka menangis, bersedih, hancur hatinya. Allahumma ya Allah, orang tua kami, bukankah doa seorang anak untuk orang tuanya Engkau berjanji akan terbawa hingga liang lahatnya? Maka tolong ini kami mendoakan orang tua kami semua ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Lapangkan ya Allah, terangkan ya Allah, bahagiakan mereka, senangkan mereka ya Allah. Jangan lagi Kau sakiti mereka, cukupkan sakit mereka ketika hidup di dunia. Mereka sakit di badannya, mereka sakit di hatinya dengan sebab buruknya perlakuan, kasarnya perlakuan kami di alam barzah. Jangan sakiti mereka, ringankan urusannya ya Allah. Cukupkan beratnya ketika beliau membesarkan kami, menafkahi kami, menyekolahkan kami, membiayai kami di alam barzah. Jangan Kau beratkan lagi urusan orang tua kami ya Allah. Dekatkanlah tempatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Tempatkanlah di seindah-indah tempat di taman surga-Mu untuk orang tua kami ya Allah. Jika masih hidup, tolong sehatkan, panjang berkahkan umurnya, mudahkan semua urusannya, sehatkan jasmani rohaninya, dan ya Allah sayangi mereka, cintai mereka ya Allah, sebagaimana mereka mencintai, menyayangi kami di waktu kecil, tanpa pamrih, tanpa berharap apapun kecuali kebaikan dan kebahagiaan untuk kami semua. Ampuni dosa kami pada suami kami ya Allah. Istighfarin ya, diakuin, diistighfarin. Kita mau selamat bawa amal Bu, lalu dengan amal yang bagaimana?
Sedangkan ketika pada seorang suami kita berkata kasar sekali, Allah menghapus 40 tahun amal ibadah kita, saudara-saudaraku. Allah menghapus 40 tahun amal ibadah kita. Kita nggak kehitung berapa kalinya sama suami. Maka ayo minta ampun sama Allah, ampuni dosa kami pada suami kami, ya Allah. Jadikan kami istri yang salehah, jadikan kami istri yang kuat, istri yang tulus, istri yang ikhlas, istri yang ridha, ya Allah, bahwasanya segala kebutuhan kami Engkaulah yang memenuhinya. Cukupkan padamu, kami berharap dalam urusan apapun, baik itu rezeki atau pendidikan anak-anak kami. Maka ya Allah, sabarkan kami, kuatkan kami hingga Kau layakkan kami. Untuk kami Kau persilahkan masuk pintu surga yang kami mau dengan bakti kami pada suami kami. Dan tolong ya Allah, suami kami yang Kau telah pilihkan ia sebagai imam kami, jadikan ia suami yang bertanggung jawab, yang penuh kasih sayang mendidik anak dan istrinya. Jadikan ia imam yang baik menuntun kami pada surga-Mu ya Allah. Dan tolong berkahkan rizkinya. Bukankah doa seorang istri untuk suaminya tidak Engkau tolak ya Allah. Berkahkan usahanya, banyakkan, lapangkan, halalkan ya Allah untuk kami taat ibadah padamu. Ampuni dosa kami kepada anak-anak kami. Yuk disebut namanya. Sebut namanya anak-anaknya, Bu. Allahumma ya Allah, Engkau berjanji dalam lisan Nabi Muhammad bahwa doa seorang ibu tidak Engkau tolak. Doa seorang ibu untuk anaknya sama seperti doa Rasulullah untuk umatnya. Doa seorang ibu untuk anaknya tidak akan ada penghalang atau hijab sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, kemana hendak kami tengadahkan dua belah tangan ini, sedangkan Engkaulah yang dermawan? Kemana kami harus berharap, sedangkan Engkaulah sandaran? Kemana kami akan mengadu, sedangkan Engkaulah sebaik-baik pendengar? Ini tangan kami untuk anak-anak kami ya Allah. Selagi ada kesempatan, Bu, ibu adalah senjata terampuh dari anak-anak ibu sendiri. Selagi ada kesempatan, karena akan datang masanya kita tak lagi bisa menengadahkan tangan, kita tak lagi bisa untuk bergerak lisan mendoakan mereka. Akan datang waktunya kita tak lagi bisa bersimpuh, bahkan untuk membuka mata untuk selama-lamanya kita pun gak mampu. Anakku, dia yang akan kita bawa ke barzah bukan harta kita, bukan titel kita, bukan, Bu, tapi anak kita. Sampai akhirat sekalipun ia akan mampu mengantarkan orang tuanya pada pintu surga, atau sebaliknya ia akan menyeret orang tuanya pada jurang-jurang neraka. Maka senjata terampuh adalah doa seorang ibu yang menyamai dengan doa 40 wali yang mustajab. Selagi masih ada kesempatan, ayo ya Allah, ini tangan kami untuk anak-anak kami sekarang dan nanti, ketika kami tak lagi mampu menengadahkan tangan untuk mereka. Sekarang dan nanti ya Allah, ketika kami tak lagi mampu berdoa untuk mereka. Sekarang dan nanti, ketika mata kami tak sanggup lagi kami buka. Sekarang dan nanti, ketika kami hanya terbujur kaku saja. Tolong jaga anak kami, lindungi mereka, bimbing mereka, tuntun mereka. Jangan sia-siakan mereka, jangan terlantarkan mereka ya Allah. Jadikan mereka anak yang saleh-salehah, yang mulia, yang Kau berikan kejayaan di sisi-Mu, di sisi Nabi Muhammad, di dunia hingga akhirat. Jadikan mereka anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, sayang pada saudaranya, manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Anak-anak yang akan menjadi bagian dari perkakasnya para ulama, anak-anak yang akan menjadi bagian dari orang-orang yang membantu dakwahnya, misinya, perjuangannya, para guru-guru kami ya Allah. Anak kami, baguskan nasibnya, tolong baguskan takdirnya, tolong baguskan tingkah lakunya, sifatnya, akhlaknya, ibadahnya, cita-citanya, jodoh anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah,
Kepada siapa kami harus berharap jika tidak kepadamu dan dengan Nabi Muhammad? Jika dengan Nabi Muhammad Engkau tidak mengijabah doa kami, lalu dengan siapa kami harus berwasilah ya Allah? Dengan Nabi Muhammad. Karuniakan anak cucu keturunan kami menjadi ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran, bertingkah laku dengan Al-Quran di dunia, di barzah, di akhirat, disyafaati Al-Quran. Karuniakan anak cucu keturunan kami menjadi ahli kebaikan, ahli taat, ahli ibadah, ahli ma'rifah, ahli mahabbah, ahli surga ya Allah. Allahumma ya Allah, di sisa umur kami, wabil khusus Ibu Syarifah dengan suami dan keluarga besarnya semuanya, sisa umur kami yang tak seberapa lama lagi ya Allah. Separuh umur yang kami lewati, diingat ya, separuh umur yang kami lewati kami berleha-leha di sana semuanya. Separuh umur yang kami lewati kami banyak maksiat di sana. Separuh umur yang kami lewati kami banyak mengurusi urusan dunia. Maka sisa umur kami sehatkan kami dalam taat, dalam ibadah kepadamu, mendekat pada Nabi Muhammad hingga Kau layakkan kami disyafaati Nabi Muhammad, hingga Kau layakkan kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad, bisa berada di rombongan Nabi Muhammad, bersalaman dengan Nabi Muhammad, minum dari telaga Nabi Muhammad ya Allah. Sehatkan kami sisa umur kami hingga kami bisa berziarah kepada Nabi Muhammad ya Allah. Sehatkan kami ya Allah di sisa umur kami dalam kebaikan, mendekat pada para ulama, guru-guru kami ya Allah. Ya Khalil As'ad Samsun Arifin, guru-guru kami di tempat ini, para ustaz-ustazah, para penggerak sholawat nari ya Allahumma ya Allah. Sehatkan semuanya, berkahkan umur, rizki dan usahanya, tambahkan sambungannya, kuatkan, eratkan, kokohkan sambungan kami kepada para guru-guru kami hingga kami layak untuk terus bersama beliau di dunia, di barzah hingga di akhirat, disyafaati Nabi Muhammad. Di akhir dari doa kami semuanya ya Allah, kabulkan hajat kami, mudahkan semua urusan kami, lapangkan kesempitan kami, sembuhkan penyakit-penyakit zahir dan batin kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Allah. Di akhir dari permohonan kami, maafkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Kapanpun waktunya, jika itu telah datang, kami tidak bisa mengelaknya ya Allah. Kami ridho, kami ikhlas, kapanpun datang syakratul maut menjemput kami ridho ya Allah. Tapi ya Allah, Engkau perintahkan kami, ud'uni astajib lakum, mintalah niscaya aku perkenankan bagi kalian. Tapi ya Allah, ketika datang waktu itu nanti, tolong pastikan ya Allah, kami dalam keadaan sehat afiat saja ya Allah, dalam keadaan sehat saja ya Allah, tanpa harus kami ke rumah sakit, tanpa kami sakit, tanpa kami menyusahkan dan merepotkan anak, cucu dan keluarga kami semua. Saat itu ketika datang waktunya kami ridho, tapi tolong pastikan ya Allah, Engkau sudah ampuni semua dosa-dosa kami. Pastikan saat itu datang kami mau dengan membawa iman, Islam dan cinta yang sempurna kepadamu dan pada Nabi Muhammad. Pastikan saat itu datang ya Allah, kami dalam keadaan taat ibadah, dalam keadaan melihat semua anak-anak keturunan kami sudah dalam keadaan berhasil dalam urusan dunia dan akhiratnya, berhasil dalam ketaatannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya, amin. Qabul.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Ibu, boleh saya ijazahkan Bu? Sholawat Nariyah setiap selesai sholat 11 kali. Ya Bu, nanti kalau saya bilang saya ijazahkan kepada ibu-ibu sekalian, dan sebagaimana guru saya mengijazahkan kepada saya ijazahkan kepada ibu-ibu semuanya sholawat Nariyah. Tunggu sebentar, makanannya tunggu Bu. Ya. Saya ijazahkan kepada ibu-ibu sekalian sholawat Nariyah 11 kali setelah sholat 5 waktu. Ibu jawab qabiltu ijazah. Bisa? Ya, jawabannya gimana? 11 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Itu akan menjadi tali ibu. Tali ibu dengan guru kita yang akan tali tersebut akan terikat erat sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan akan menjadi penarik kita nanti di hari akhirat untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Saya ijazah Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan kepada ibu-ibu semuanya sholawat Nariyah sebagaimana guru saya mengijazahkannya kepada saya 11 kali setelah sholat 5 waktu. Saya ijazahkan kepada ibu-ibu. Dijawab qabiltu ijazah, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Kita akan ketemu di bulan depan di waktu yang nanti kita akan tentukan lagi. Ustazah, terima kasih. Mudah-mudahan Ustazah dengan Ustaz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umur, berkah dakwah, berkah ilmunya, dan Allah segerakan hajat-hajat Ustazah beserta Pak Ustadz ya dan semua jamaahnya. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dibagikan. Nah, lihat kamera ini nih.